Terbongkar. Janda cantik kaya raya jatuh cinta pada tukang parkir. Transformasi mengejutkan, kota yang ramai berkilau dengan jutaan lampu. Namun di dalam hati Maya, tidak ada yang berkilau. Janda cantik kaya raya ini hidup dalam kemewahan, namun tetap merasa kosong. Setiap harinya diisi dengan pertemuan-pertemuan sosial yang monoton dan cangkir kopi mahal yang tak pernah menemani senyumnya. Betapa mengerikannya ketika semua yang dia miliki tak mampu mengisi kekosongan dalam jiwa. Suatu hari, saat berkunjung ke pusat perbelanjaan, pandangannya terarah pada sosok sederhana Arif, seorang tukang parkir dengan senyuman tulus. Dalam sekejap, hatinya bergetar. Tawa yang tulus, obrolan sederhana terasa seperti sinar mentari yang merobek awan kelam dalam hidupnya. Maya berasal dari keluarga elit yang terlalu menjunjung tinggi status sosial. Ibunya mendesak agar ia menjalin hubungan dengan pria-pria terhormat. Mendorongnya untuk menjauhi sosok Arif, pejuang tidak beruntung yang hanya mengandalkan keringat untuk menghidupi keluarganya. Namun, mata Maya melihat lebih dari sekadar status sosial. Dia melihat kejujuran dan ketulusan dalam diri Arif. Bagaimana mungkin ia mengabaikan nilai-nilai mulia yang Arif miliki? Setiap pertemuan dengan Arif semakin membuat hatinya berdebar. Kehadiran Arif menciptakan momen-momen kecil yang begitu berarti, tawa hingga tangis, harapan hingga kerinduan. Maya terjebak dalam dilema yang membingungkan. Mencintai Arif dan dituntut untuk memilih antara cinta sejatinya dan harapan keluarganya. Ibu Maya terus berusaha menjodohkannya dengan lelaki pilihan. Sementara ia merindukan senyum sederhana Arif yang membuat hidupnya terasa lebih berwarna. Suatu malam, acara gala diadakan oleh keluarganya. Maya merasa terasing di antara tamu-tamu mewah yang berbicara tentang bisnis dan investasi, sementara hatinya merindukan suhu hangat Arif. Saat melihat Arif melalui jendela, rindunya meledak menjadi kentara. Dalam perjalanan pulang, ponselnya bergetar, pesan dari Arif yang penuh kerisauan. Ia menyarankan untuk menjaga jarak demi menghargai diri mereka masing-masing. Hatinya hancur. Jika Arif pergi, ia pasti melepas bagian terpenting dalam hidupnya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan dengan pikiran berputar, Maya berjuang memilih jalan hidupnya. Dalam kebingungan, kenangan manis teringat kembali, tawa Arif yang melambangkan kebahagiaan, kerinduan yang menghantui saat jauh darinya. Apakah ia akan bercinta dengan Arif dan melawan kemewahan yang membelenggu? Atau akankah ia terjebak dalam harapan-harapan orang tuanya, menanggalkan semua yang berarti? Takdirnya menggantung di antara harapan dan kenyataan. Ia harus menghadapi pilihan yang sulit dan merobek luka lama, mempertaruhkan cinta serta martabatnya. Bagaimana Maya akan melanjutkan? Lintasan hidupnya kini terjawab dalam sentuhan tak terduga, dan saat malam merangkul gelap, rasa itu siap untuk dituntaskan. Maya duduk di sudut kamarnya yang luas, namun sempit untuk perasaannya. Lampu-lampu gemerlap di luar terlihat benderang, namun di dalam hatinya, hanya ada kelam. Dia menatap cermin, memeriksa bayangannya. Apa yang salah? Semua orang melihatnya sebagai seorang janda kaya yang memiliki segalanya. Namun, satu hal yang tidak dimilikinya adalah cinta yang tulus. Pikirannya kembali kepada Arif. Senyuman hangatnya terbayang jelas, tawa riangnya bagaikan melodi yang mengusir kesedihan. Apa yang membuatnya begitu berbeda? Dia bukan hanya tukang parkir. Dia adalah nafas segar di kehidupannya yang tersandera oleh ekspektasi dan ketidakpastian. Mengetahui bahwa Arif telah memilih menjaga jarak membuat jantungnya terasa hampa. Kenapa harus memilih antara cinta dan keluarga? Kenapa dunia tidak bisa menerima cinta mereka yang tulus? Selama seminggu penuh, Maya mencoba menyibukkan diri dengan kegiatan sosial. Tetapi wajah Arif tidak pernah pergi dari pikirannya. Momen-momen ketika mereka berbagi cerita, di bawah pohon rindang di tempat parkir, terasa lebih berharga daripada semua perhiasan dan gaun indah yang menghias tubuhnya. Dia bahkan tidak peduli dengan tatapan sinis orang-orang saat berlari dari gala ke dunia yang dianggap lebih rendah. Akhirnya, keputusan itu diambil. Malam itu, Maya mengenakan gaun sederhana, tidak terlalu mencolok, dan keluar dari rumahnya. Setelah beberapa kali kecewa saat mencoba menghubungi Arif, dia memutuskan untuk menemuinya secara langsung. Mobilnya melaju meninggalkan gemerlap kota, menuju kawasan di mana Arif biasa bekerja. Dalam hatinya, ada harapan sekaligus rasa cemas. Ketika Maya tiba,
Dia melihat Arif sedang duduk di kursi kayu, memandang mobil yang masuk dengan tatapan kosong. Saat mereka berhadapan, momen itu seakan terhenti. Maya menatap mata Arif, menemukan kedalaman yang selama ini dia cari. Dengan suara bergetar, Maya membuka pembicaraan. Arif, kenapa kita harus melakukannya? Kenapa kita harus menjauh? Arif terkejut, wajahnya menampakkan keraguan. Maya, aku hanya ingin melindungimu. Hidupku tidak seindah yang kau bayangkan. Aku hanya tukang parkir. Kamu punya segalanya, dan aku. Maya merasa hatinya teriris, mendengarnya merendahkan diri. Arif, aku tidak peduli tentang segalanya. Yang aku pedulikan hanya kita. Cintaku padamu tidak berhubungan dengan status sosial, itu murni dari hati. Kedua mata mereka silang, detak jantung Maya berdebar tak menentu. Arif terlihat ragu, tapi ada sedikit cahaya harapan di matanya. Namun, perasaannya terhambat oleh ketakutan. Apa orang tuamu tidak akan marah? Kamu akan dihujat, Maya. Biarkan. Mereka tidak bisa memaksa aku untuk mencintai seseorang yang tidak aku cintai. Dan aku sangat mencintaimu. Suara Maya semakin kuat, menangkal keraguan yang menggelayuti arus pikirannya. Arif tidak menjawab. Dia berusaha meningkatkan keberaniannya, tapi hatinya diliputi ketakutan. Bagaimana jika kita gagal? Apa yang akan terjadi pada kita? Kalaupun kita gagal, biarlah itu menjadi usaha terbaik kita. Setidaknya kita pernah mencintai, dan tidak ada yang lebih berharga dari itu. Kata-kata Maya meluncur keluar, menembus dinding ketakutan yang menghalangi mereka. Namun Arif terdiam, pikirannya penuh dengan keraguan. Air mata Maya membasahi pipinya. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Saat malam semakin larut, suasana menjadi tegang. Maya merasa seperti terjebak antara dua dunia. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ibunya meminta untuk segera pulang. Maya menoleh ke arah Arif yang tampak makin bingung. Dia harus memutuskan menjawab panggilan keluarganya atau mengikuti kata hatinya, kembali ke dunia yang mengurungnya atau melangkah menuju cinta yang belum pasti. Akhirnya, Maya berdiri. Aku tidak ingin terjebak dalam hidup yang tidak utuh. Aku datang jauh-jauh untukmu, dan aku tidak mau pergi. Arif menatapnya, seakan berusaha menggali kekuatan dari dalam dirinya. Belum pernah ada perempuan sekuat ini dalam hidupnya. Dalam keadaan bingung, sebuah suara dari jauh memanggil namanya. Maya memejamkan mata, berdoa agar ini bukan akhir dari cerita mereka. Bisakah kita memulai sesuatu yang baru? Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan banyak pertanyaan dan harapan. Ketika semuanya tampak lengang, detak jantung mereka semakin cepat, seperti menanti sebuah jawaban. Maya merasa seluruh alam semesta menunggu jawaban Arif. Detak jantungnya dipenuhi ketegangan. Dia tidak bisa membayangkan kembali ke kehidupannya yang kosong, tanpa cinta, tanpa semangat. Sekali lagi, dia mengulangi kalimatnya di dalam hati, bisakah kita memulai sesuatu yang baru? Arif terdiam sejenak, dan itu terasa seperti waktu yang terentang selamanya. Maya melihat setiap detail di wajahnya, keraguan, rasa bersalah, kemudian sebuah kerinduan yang mendalam. Namun, ketakutan itu tampak lebih kuat. Dia mengalihkan pandangannya, seolah mencari jawaban di luar angkasa malam yang berbintang. Aku tidak tahu, Arif akhirnya menjawab, suaranya hampir teredam oleh keremangan malam. Maya, semua ini terlalu berat untukku. Hidupku bukan untukmu, bukan untuk kita sakitnya kata-kata itu seperti ditusuk pisau tajam. Maya merasa air mata kembali mengalir, namun kali ini bukan hanya karena kesedihan, tetapi juga karena kebangkitan semangatnya. Dia menggelengkan kepala, berusaha menyampaikan keyakinan yang terpancar dari lubuk hatinya. Hidup kita mungkin berbeda, tapi aku ingin berjuang untuk cinta ini, Arif. Kita bisa berubah, kita bisa melawan dunia. Di dalam dirinya, harapan bergelora. Dia memikirkan semua mimpi yang harus diperjuangkan, semua pengorbanan yang mungkin harus dilakukan. Arif, dia tahu, bukan sekadar tukang parkir. Dia adalah orang yang membuatnya merasakan kebahagiaan yang tulus. Tiba-tiba, Arif melangkah mendekap Maya dalam pelukan hangat. Dia merasa getaran tubuhnya, dan Maya tersadar betapa keduanya saling membutuhkan. Setiap detak jantungnya sama-sama menciptakan irama yang baru, seolah menjadi lagu untuk jiwa-jiwa yang terluka. Maya, ini gila. Kita bisa dicemooh. Apa yang akan terjadi pada ibumu?
Apa kata masyarakat? Aku tidak peduli, Arif. Maya menjawab dengan semangat. Mereka hanyalah bisikan angin. Kita memiliki kekuatan untuk membuat cerita ini indah. Dia merasakan semakin kuat perasaan di hatinya. Meski ada ketakutan akan konsekuensi, Maya tahu, mereka tidak dapat mundur lagi. Kesempatan ini terlalu berharga untuk dilewatkan. Pelukan Arif memberikan kehangatan yang mengalir dalam dirinya. Kalau begitu, kita harus melawan bersama. Aku tidak bisa membiarkanmu sendirian. Arif akhirnya berkomitmen, walaupun suaranya masih bergetar. Maya bisa melihat ada cahaya baru di matanya, harapan perlahan tumbuh. Dia menggenggam tangan Arif, mengatakan dengan penuh keyakinan, ayo buktikan pada dunia bahwa cinta ini bisa melampaui segalanya. Malam semakin larut, namun keduanya tidak memperdulikan waktu. Maya dan Arif mulai merencanakan langkah-langkah untuk menghadapi tantangan di depan. Persoalan keluarga, reputasi, dan status sosial tidak akan mereka biarkan membayangi cinta yang tumbuh. Sekonyong-konyong, suara deru mobil terdengar dari kejauhan. Maya menoleh, mengenali mobil yang sangat familiar. Itu adalah mobil ibunya. Jantungnya berdebar lebih kencang. Dalam sekejap, senyum bersinar di wajahnya berganti dengan rasa panik. Arif, ibuku datang. Dia tidak boleh melihat kita di sini. Arif juga terkejut, dan tanpa sepatah kata, mereka mengambil langkah mundur secara bersamaan. Maya merasa dadanya bergetar, tidak hanya karena ketakutan, tetapi juga rasa bersalah akan apa yang sedang terjadi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Arif bertanya, suaranya bergetar. Maya tidak tahu jawaban tepatnya, tetapi ia merasakan aliran perasaan yang kuat di dalam dirinya. Ia menggenggam tangan Arif lebih erat lagi, berusaha mengisi keberanian di antara mereka. Semuanya semakin mendesak, dan mereka harus mencari jalan menuju masa depan yang mereka impikan sebelum dunia menghalangi mereka sekali lagi. Maya melirik Arif, dan dengan keyakinan baru, berkata, kita harus siap bertahan untuk apa yang kita yakini. Karena cinta ini tidak bisa mati hanya dengan ancaman. Kita harus menemukan cara dan saat itu, suara pintu mobil terpantul di malam yang sunyi, membawa berita yang mungkin akan mengubah segalanya. Maya merasakan ketegangan meliputi tubuhnya saat melihat bayangan ibunya melangkah keluar dari mobil. Seorang perempuan ramping dengan rambut tergerai, mengenakan gaun yang terkesan formal, seolah baru saja keluar dari sebuah pertemuan penting. Jantungnya berdetak lebih cepat. Arif, kita tidak bisa di sini. Cepat. Bisiknya keras, nyaris berbisik, sambil menarik tangan Arif menjauh dari tempat tersebut. Arif nampak bingung, tetapi ia tidak ingin mengecewakan Maya. Mereka berdua berjalan menjauh, sembari varian rasa takut dan penuh harapan saling bergelut di dalam hati masing-masing. Dalam perjalanan ke tempat yang lebih aman, Maya tidak bisa menahan diri untuk memperhatikan raut wajah Arif. Seolah ada luka tersembunyi yang sulit untuk diobati. Apakah kita baik-baik saja? Tanya Arif khawatir, suara lembutnya sedikit bergetar. Maya mengangguk, sambil berusaha menyembunyikan kecemasan yang menggelora di dalam dirinya. Kita harus bicara, jawabnya. Mereka akhirnya menemukan sudut sepi di taman terdekat, jauh dari cahaya lampu dan jangkauan ibunya. Saat mereka duduk di bangku taman yang dingin, Maya merasakan betapa dinginnya suhu malam itu, mirip dengan rasa keraguan yang menggigitnya. Apa kita benar-benar bisa menghadapinya? Tanyanya, mengalihkan pandangan ke langit berbintang. Aku tidak tahu, Maya, Arif menjawab pelan, wajahnya menampilkan ketegangan yang mendalam. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kehilanganmu. Maya merasakan sobekan luka di hatinya. Ini bukan hanya tentang mereka berdua lagi. Semua harapan, semua mimpi, kini terjejak dalam realita yang sangat keras. Kita harus bersiap-siap menghadapi dunia. Dengan apapun yang mereka katakan, Arif, suaranya gemetar namun tegas. Kita harus bersatu. Sambil memikirkan setiap kata, mereka mulai membahas rencana mereka. Arif mengusulkan untuk bertemu dengan orang-orang terdekat mereka terlebih dahulu, memberitahu mereka tentang hubungan ini meski terasa seperti mendaki bukit terjal. Maya setuju, tetapi ada semangat tambahan di dalam dirinya. Dia bisa merasakan ini sebagai awal dari perlawanannya. Namun, saat itu, suara langkah kaki mendekat membuat jantung mereka berdegup kencang. Mereka melihat seorang teman dari lingkungan mereka, Rani. Wanita itu tampak bingung melihat keduanya berdua di tempat itu. Maya. Arif. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya, alisnya terangkat dalam pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahunya. Maya berusaha tersenyum, tetapi masih merasakan beban di hati.
Kami hanya berbicara tentang hal-hal biasa. Rani mengamati keduanya, dan Maya tahu, Rani tidak percaya. Kamu baik-baik saja, Maya? Kalian tidak terlihat seperti biasanya. Rani menyelidik, tatapannya mencari kebenaran yang tersembunyi. Maya merasa terjebak. Apakah dia akan berbohong, atau mengungkapkan segalanya? Rasa bersalah menyiksa pikirannya. Dan di saat-saat seperti ini, ketakutan itu kembali muncul. Namun, ada keberanian baru yang menjalar. Mereka tidak sendirian. Aku ingin semua orang tahu tentang kami. Tentang cinta ini. Terucap kata-kata itu tanpa dilandasi pemikiran, tetapi seolah-olah berhasil kata-kata tersebut membawa getir harapan. Rani terdiam sejenak, wajahnya berpikir keras, sementara Maya dan Arif merasakan deru angin di sekitar mereka. Apakah kamu serius, Maya? Tanyanya perlahan, seperti ingin mencerna setiap informasi. Tentu saja, Rani. Cinta tidak seharusnya terkungkung oleh pandangan orang lain, Arif menambah, berusaha menunjukkan ketulusan hatinya. Sekelebat keraguan-raguan melintas di wajah Rani. Namun, ada sesuatu dalam sorot matanya yang menunjukkan bahwa dia tidak akan menilai. Kalau begitu, kita harus bersiap menghadapi reaksi dari semua orang, termasuk ibumu, ucap Rani akhirnya dengan keprihatinan. Kita tidak bisa mengubah dunia, tapi setidaknya kita bisa menghadapinya bersama. Maya merasakan betapa perasaannya mendalam. Ada harapan saat melihat teman terdekatnya bersedia untuk mendukung keputusan ini, meskipun jalan ke depan tampak berliku. Akankah orang lain bisa mengerti? Dan saat itu, suara dering ponsel menyentak semua perhatian. Maya melihat namanya, Ibu. Hatinya bergetar. Apakah ia berani menjawab panggilan ini? Apakah ini langkah pertama ke arah kebenaran yang selama ini terpendam? Maya menatap ponselnya, jari-jarinya terhenti di layar. Detak jantungnya semakin kencang, seolah hendak melompati momen itu. Arif, aku harus menjawab ini, katanya dengan suara bergetar. Rasa takut dan rasa ingin tahu membanjiri pikirannya. Arif mengangguk, mendukungnya. Kau bisa melakukannya, Maya. Aku ada di sini. Ia mengatur napas, berusaha memberi semangat. Maya mengalihkan perhatian pada layar, mengambil napas dalam-dalam sebelum menekan tombol jawab. Suara ibunya langsung memenuhi telinganya, penuh nada tegas. Maya, di mana kamu? Aku baru saja keluar dari pertemuan itu. Kita perlu bicara. Kata-kata ibunya seperti petir di siang bolong. Aku di taman, jawabnya, suaranya nyaris pelan. Ia bisa merasakan kedekatan suara yang penuh otoritas, dan saat ini, tinggal menanti badai yang akan datang. Mengapa kamu tidak memberitahu saya? Apakah kau bersamanya? Tanya ibunya dengan nada yang membuat bulu kuduk Maya merinding. Hanya Arif, Bu. Dia temanku. Maya merasakan nafsu air mata mulai menggenang. Ia tahu, pernyataan itu takkan cukup untuk menjelaskan kedalaman hubungan mereka sekarang. Teman? Teman yang mana? Ibunya memotong, kau tahu bagaimana aku merasa tentang dia. Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan? Ada jeda hening di antara mereka. Maya bisa merasakan ketegangan itu meluap. Dia ingin menjawab, ingin menjelaskan perasaannya, namun kata-kata itu berantakan di mulutnya. Di sampingnya, Arif meraih tangannya, memberikan rasa hangat dalam ketidakpastian. Aku mencintainya, Bu. Maya akhirnya menembakkan pengakuan itu. Jarak antara mereka terasa mengecil seperti ada magnet di antara hati dan harapan. Bisa merasakan hawa panas melingkupi dirinya, Maya menunggu reaksi ibunya. Ada keheningan, seolah waktu terhenti. Cinta? Kata itu keluar dari bibir ibunya, penuh kesedihan dan ketidakpercayakah. Kau tahu betapa banyak harapanku untuk masa depanmu, Maya. Ini tidak bisa diterima. Maya menutup matanya, merasakan air mata mengalir. Rasanya ada remuk di dadanya, kesedihan dan ketakutan bersatu. Arif menggenggam tangannya lebih erat, seolah keberadaannya membuat Maya lebih kuat. Dan apa yang kau inginkan, Bu? Tanyanya penuh keberanian. Aku ingin hidup dengan cinta, bukan dengan bayangan harapan yang kau ciptakan untukku. Ini keputusan hidupku. Ini bukan keputusan yang bijak, anakku. Kau akan merusak hidupmu. Suara ibunya meledak, ketidakpahaman membuatnya berapi-api. Satu-satunya yang akan merusak hidupku adalah ketika aku tidak jujur pada diriku sendiri. Aku ingin memperjuangkan cinta ini, Bu. Aku akan melawan untuk itu.
Semangat dalam bahunya seolah membara, dan dalam sekejap, keputusannya menguat. Mendengar keteguhan suara Maya, ibunya terdiam. Maya Arif melihat Maya dengan pandangan campur aduk, kekaguman dan kekhawatiran. Maya, jika menghadapi ibumu terlalu sulit, aku bisa tidak, Arif. Ini adalah pertempuran kita. Kita tidak perlu mundur. Sesaat, Rani menyaksikan pertukaran itu dengan tekad yang menempel di wajahnya. Tanpa kata, pandangannya menunjukkan dukungan. Maya merasa beruntung memiliki teman seperti Rani dan Arif, mau berdiri di sisinya dalam saat-saat suram ini. Aku tidak ingin berdebat lebih lanjut. Kita akan bertemu besok. Dan jangan harap aku menerima hal ini, suara ibunya kembali memecah keheningan. Lalu terdengar suara deringan, panggilan terputus, Maya menatap layar, air mata menetes, rasa bingung dan harapan berkolisi dalam hatinya. Dia bisa merasakan perjuangan baru dimulai. Apa selanjutnya? Tanyanya pada dirinya sendiri. Arif menggenggam tangannya lebih kuat. Kita akan melawannya bersama, Maya. Aku janji. Tetapi saat pandangannya terpaku pada langit malam yang dipenuhi bintang, pertanyaan menggantung di benaknya, bisakah mereka benar-benar mengubah pandangan orang-orang di sekitar mereka? Dengan keberanian yang semakin membara, Maya merasakan langkah-langkahnya selanjutnya menuju pertempuran yang tidak terhindarkan. Besok akan menjadi hari yang menentukan. Saatnya kita menantang dunia untuk mengakui cinta kita. Maya menatap Arif dan Rani, senyuman mengembang di wajahnya, tetapi di dalam hatinya, gemuruh. Keraguan dan harapan terus bercampur. Apakah mereka akan siap menghadapi apa yang akan terjadi? Maya berjalan pulang dengan langkah lambat, setiap pijakan seolah menambah beban di bahunya. Malam itu, udara terasa lebih dingin, seolah menandakan suasana hatinya yang sedang gelisah. Pikiran tentang percakapan dengan ibunya terus terulang di benaknya. Bagaimana bisa cinta yang seharusnya menjadi indah berubah menjadi konflik? Ia mengepalkan tinjunya, berusaha mengusir rasa sakit akibat kata-kata tajam ibunya di sampingnya. Arif berusaha mencairkan suasana. Maya, kita bisa bicarakan semuanya lagi. Mungkin ada cara untuk membuatnya mengerti. Suara lembutnya seolah membawa harapan, tetapi bagi Maya, semuanya terasa jauh lebih rumit. Aku tahu, Arif. Tapi ibuku sudah terlalu terjebak dalam pemikirannya. Dia ingin hidupku berjalan sesuai keinginannya, dan itu bukan cara yang aku inginkan. Maya mengalihkan pandangannya ke bintang-bintang yang bersinar di langit, bertanya-tanya apakah mereka bisa menjadi saksi dari pertarungan batin ini. Rani yang mengikuti mereka dari belakang akhirnya menyela. Maya, jangan lupakan bahwa kita ada di sini untuk mendukungmu. Mungkin kita bisa mencari cara agar ibumu mengerti. Misalnya, dengan memperkenalkanmu lebih dekat pada Arif. Maya terdiam sejenak. Ide itu terasa berat, tetapi ada benih harapan tumbuh dalam imajinasinya. Kamu yakin? Apa dia akan terbuka? Kita tidak akan pernah tahu jika tidak mencobanya, jawab Rani sambil tersenyum. Kita perlu menunjukkan bahwa kalian berdua saling mencintai dan itu bukan hal yang salah. Kita harus menantang kutukan prasangka ini. Maya merasa aliran semangat mulai mengalir dalam tubuhnya. Jika ada harapan untuk mengatasi ini, dengan dukungan Arif dan Rani, ia berpikir, mungkin, hanya mungkin, semua ini bisa teratasi. Ia mengambil napas dalam-dalam, meneguhkan hati. Setibanya di rumah, Maya berusaha memasuki kembali kenyataan. Ibu dan ayahnya sudah pulang, dan suasana di dalam rumah terasa agak canggung. Ketegangan antara mereka masih terasa setelah telepon tadi. Saat melihat ibunya berdiri di dapur, Maya merasakan keraguan melanda. Arif dan Rani menunggunya di luar. Ibu, suara Maya tersendat, tetapi ia berusaha menguatkan tekadnya. Kita perlu bicara. Ibunya berbalik. Ekspresi wanita itu sangat dekat dengan keletihan. Maya, semua ini tidak mudah bagi kita. Aku hanya berpikir tentang masa depanmu. Kau tidak mengerti. Maya merasa lidahnya terbakar dengan emosi. Aku ingin hidup dengan cinta, bukan dengan harapan yang kau buat tanpa mempertimbangkan perasaanku. Ibunya menggeleng, seolah menolak semua perasaan yang Maya ungkapkan. Cinta itu tidak mengubah kenyataan. Kamu masih muda, banyak yang perlu kamu pelajari. Maya menggigit bibirnya, berjuang untuk menahan air mata yang mau tumpah lagi. Cinta adalah bagian dari pelajaran itu, Bu. Tanpa cinta, aku tidak akan pernah menemukan diriku. Ada keheningan panjang di antara mereka, seperti masa yang berhenti sejenak untuk memberikan ruang bagi pikiran dan perasaan.
Akhirnya, ibunya berujar, kalau begitu, temukan bukti. Tunjukkan pada ibumu, pada kita semua, bahwa pilihanmu benar. Bawa Arif ke sini, kita semua akan bicara. Hati Maya berdetak keras. Apakah ini yang ia impikan? Apakah ada cahaya di ujung terowongan ini? Baiklah, Bu. Aku akan membawanya. Keterpaksaan bercampur harapan mendalam. Ketika ia berbalik untuk menemui Arif dan Rani, pikirannya dibanjiri kekhawatiran. Jika benar begitu, akankah mereka siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar? Setiap detik terasa berharga, dan langkah kaki Maya menuju masa depan yang tidak pasti, semakin dekat dengan tantangan yang layak dihadapi. Begitu banyak yang dipertaruhkan cinta, harapan, dan penerimaan. Dunia sudah menantang kita, dan besok adalah saatnya untuk melawan. Arif, katanya dengan semangat baru. Arif tersenyum, tetapi ada kilas ketidakpastian dalam matanya. Mari kita buktikan pada mereka bahwa cinta kita layak diperjuangkan. Kita tidak sendirian dalam ini. Namun, rasa ingin tahunya semakin tumbuh. Apa sebenarnya yang akan terjadi besok? Rasa takut bercampur harapan terus bersaing dalam pikirannya. Saat malam semakin larut, pertanyaan itu menjadi semakin jelas. Apakah mereka benar-benar siap untuk konsekuensi yang bisa muncul dari keputusan mereka? Maya terbangun di pagi hari dengan jantung berdebar kencang. Suara riuh tetangga yang beraktivitas di luar jendela seolah menambah atmosfer tegang seputar rencananya. Hari ini bukan hari biasa. Ini adalah hari saat ia akan memperjuangkan cintanya di depan ibunya. Menatap bayangannya di cermin, ia merapikan rambutnya yang sedikit berantakan. Kau bisa melakukannya, bisiknya pada diri sendiri. Setiap perlengkapan yang ia pakai terasa begitu berat, seolah semuanya menimbang kembali semua harapan dan ketakutannya. Ketika ia melepaskan langkah pertama keluar dari rumah, ia merasa seperti melangkah ke medan perang. Maya sudah berjanji untuk menemui Arif dan Rani di taman dekat rumah. Suasana di taman yang biasanya ceria terlihat lebih gelap kali ini. Rani menyambutnya dengan senyuman lebar. Kau siap, Maya? Aku tidak tahu, Maya menjawab dengan sedikit ragu. Bernafaslah dalam-dalam. Kita sudah merencanakan semuanya dengan baik kan? Arif membujuk dengan nada lembut. Maya mengangguk, meskipun jantungnya masih berdebar. Mereka membahas beberapa kemungkinan reaksi ibunya dan bagaimana cara terbaik untuk membicarakan perasaannya. Rani menekankan pentingnya kejujuran, sementara Arif menambahkan dukungan emosional yang siap diberikan kapan saja. Maya, penting bagi kita untuk menunjukkan bahwa cinta kita adalah tentang kita, bukan tentang apa yang mereka pikirkan, kata Arif, dan saat itu, Maya merasakan dorongan untuk berjuang. Baiklah, kita harus melakukannya. Saat mereka berjalan menuju rumah, udara di sekitar terasa kian tegang. Setiap langkah menuju pintu seolah mengingatkan Maya akan semua yang dipertaruhkan cinta, impian, bahkan pertaruhan terhadap hubungan keluarganya. Ia bisa merasakan hembusan angin yang berusaha mengalihkan pikirannya, tetapi tidak bisa. Akhirnya, mereka sampai di depan pintu. Maya berhenti sejenak, menarik napas dalam dan dengan tangan yang bergetar, menggerakkan kunci ke pintu. Suara klik ketika pintu terbuka terasa nyaring, menyusup ke dalam ketenangan yang tegang. Ibunya sedang duduk di ruang tamu, tanpa sibuk dengan pekerjaan rumah, tetapi ketika melihat Maya, ekspresinya berganti. Maya, kau sudah pulang? Kira-kira siapa yang kau bawa? Maya melirik Arif dan Rani sebelum menjawab. Bu, aku ingin memperkenalkan seseorang padamu. Siapa? Nada ibunya tidak begitu terbuka. Di saat itulah, air mata menyeruak di pelupuk mata Maya. Degup jantungnya makin kencang. Ini Arif. Dia adalah orang yang aku cintai. Keheningan menyelimuti ruangan. Wajah ibunya tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca. Maya merasa seolah semua mata tertuju pada mereka, dan dunia di luar seolah beku. Apa? Ibunya berdiri, dengan mata terbelalak. Apa maksudmu, Maya? Maya merasakan tubuhnya bergetar. Kaulah yang bertanya padaku untuk menunjukkan bukti bahwa cinta ini benar. Dan di sini dia. Kami ingin menunjukkan bahwa cinta kami tulus. Arif menggenggam tangan Maya, memberikan kekuatan dari sentuhan halusnya. Dia berkata, Ibu, saya ingin menjelaskan mengenai hubungan kami. Kami tahu ini tidak mudah, tapi saya berjanji untuk selalu menjaga Maya. Namun, Maya bisa merasakan suasana mulai berubah. Ketika waktunya terasa seperti ditarik mundur, ia sudah tahu bahwa jawaban ibunya akan menentukan segalanya. Aku perlu waktu untuk memikirkan ini,
kata ibunya dengan nada dingin, sebelum berbalik. Maya merasa seolah diinjak oleh berat kata-kata itu. Ketika Arif dan Rani menatap mata Maya, harapan yang dulunya menyala kini mulai meredup. Masih ada harapan di hati Maya, tetapi keraguan mulai merayap. Apa yang akan terjadi sekarang? Pikirnya. Mereka semua berdiri di tengah ruang, perasaan ngeri dan harapan saling bertarung. Dalam sekejap, Maya merasakan betapa tak terduga kehidupan bisa berputar. Apakah mereka sudah benar-benar siap untuk tantangan yang lebih besar? Atau pertempuran mereka baru saja dimulai? Maya berdiri di tempatnya, sementara Arif dan Rani bertukar pandang, seolah meminta petunjuk. Kesunyian di ruang tamu itu menekan lebih dalam, menciptakan jarak yang seakan tak terjang. Jantung Maya berdegup kencang, suara detaknya mengisi kekosongan yang menyakitkan. Apa yang dilakukannya hari ini bisa jadi momen terbesar dalam hidupnya atau justru awal dari kehampaan. Ibunya bergerak, mengalihkan pandangannya dari mereka. Tubuhnya sedikit membungkuk, seperti membawa beban yang tak terlihat. Aku butuh waktu. Tolong tinggalkan aku sendiri sekarang, ucapnya pelan. Maya merasakan pahit di tenggorokannya, seperti ada yang menghalangi jalannya, mengikatnya pada ketidakpastian. Rani merasakan kesedihan sahabatnya. Maya, mungkin lebih baik kita pergi dulu, katanya, suaranya bergetar. Melihat Maya yang tampak hancur, Arif mengangguk perlahan. Meskipun hatinya menolak, dia tahu bahwa mereka harus menghormati keinginan ibunya. Baiklah, jawab Maya, suaranya nyaris tidak terdengar. Mereka beranjak, langkah kaki Maya terasa berat seperti seluruh dunia berada di telapak kakinya. Ketika mereka melangkah keluar, suasana seolah mengombang-ambingkan harapan yang tersisa. Di luar, taman di mana mereka sering bermain terasa begitu berbeda. Aura ceria yang biasa ada kini tertutupi oleh awan kelabu. Rani menggandeng tangan Maya yang gemetar, memberinya kenyamanan yang sangat dibutuhkan. Kita akan mencari jalan, kata Rani. Kau tidak sendirian. Dengan pelan mereka berjalan, namun langkah Maya terasa kaku. Tidak jauh dari situ, Arif menatapnya, matanya memancarkan rasa pengertian. Maya, kita bisa memperjuangkannya. Apa yang ibu katakan bukan akhir. Ini hanya awal dari perjalanan yang lebih panjang, katanya meyakinkan. Tapi jika dia tidak bisa menerima kita? Pertanyaan itu keluar meluncur tanpa bisa ditahan. Maya merasa air mata kembali siap menghujaninya. Bukan berarti kita berhenti berjuang. Hubungan yang baik butuh waktu, dan kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk memahami kita, balas Arif, mengepalkan tangan dengan semangat. Yakinlah, saat satu pintu tertutup, pintu lain pasti akan terbuka. Maya mendongak, mencoba meresapi kata-kata Arif. Mereka melanjutkan perjalanan pulang dengan hati berat, namun sedikit demi sedikit, keyakinan mulai menghangatkan hatinya. Dalam perjalanan itu, mereka berbagi cerita tentang harapan akan masa depan, tentang bagaimana cinta sejati seharusnya bisa membuat mereka lebih kuat, meski banyak tantangan menghadang. Tiba di ujung jalan, Arif menghentikan langkahnya. Maya, apapun yang terjadi, ingat kita adalah tim. Kita selamanya berjuang bersama, katanya, menatapnya penuh keyakinan. Maya tersenyum tipis, namun hatinya masih bimbang tentang nasib hubungan ini. Apakah ibunya akan berubah pikir atau tetap terkurung dalam pandangannya sendiri? Ini harus jadi percakapan yang lebih baik. Kita perlu untuk kembali dan membersihkan semua kebingungan, bisik Maya untuk dirinya sendiri. Namun, saat Maya menatap horizon, pikirannya melayang jauh. Apakah semua usaha ini akan membuahkan hasil? Apakah ibu akan menerima Arif sepertinya? Pertanyaan itu mencuat dalam benaknya, menjadikannya pengingat akan ketidakpastian seperti badai yang mendekat. Maya kini tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Dengan rasa takut yang menyelimuti, dia juga merasakan ketegangan untuk membuktikan bahwa cinta kalian layak diperjuangkan, meski semua tantangan akan menghadang. Apakah cinta mereka kuat cukup untuk melawan semua peluang yang ada? Di saat itu, sinar mentari mulai bergulir, memancarkan harapan baru. Namun, Maya masih merasa ada petir yang menyisakan ancaman. Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada ibunya nanti? Dalam keheningan, satu pertanyaan melintas di benaknya, apakah ada cara untuk menggabungkan cinta dengan keluarga tanpa harus kehilangan satu sama lain? Maya berusaha memantapkan diri, tetapi setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Setelah berpamitan dengan Arif dan Rani, dia kembali ke rumah dengan dada bergetar. Setiap detak jantungnya menjadi pengingat akan kata-kata ibunya yang menusuk, garis batas yang tidak bisa dilanggarnya tanpa konsekuensi. Ketika dia membuka pintu, suasana rumah menyambutnya dengan kesunyian yang menyakitkan.
Dinding-dinding yang biasanya hangat kini terasa dingin dan kosong. Maya beranjak menuju ruang tamu, di mana ibunya masih duduk dengan tatapan kosong, tangan menggenggam sebuah bantal. Dikit tidak mendapati sesuatu yang berharga untuk diucapkan, Maya memilih untuk duduk di seberangnya, menunggu momen yang tepat. "Ma, tentang apa yang terjadi tadi," dia mulai. Suaranya bergetar seperti daun kering di angin. Namun ibunya hanya menatap lurus ke depan, seakan mendengar namun tidak mengerti. Maya menghela napas, berusaha meredakan kebisingan di kepalanya. Dia tahu harus ada dialog, tapi bagaimana mungkin melakukannya ketika ibunya jelas menutup diri? Dalam keheningan, Maya merasa terjebak dalam labirin pikirannya sendiri. Setiap sudut rumah ini mengingatkannya pada kenangan manis dan pahit, seakan mengolok-olok usahanya untuk mengubah situasi. Akhirnya, ibunya mengalihkan pandangannya, menatap Maya dengan mata yang tampak lelah. "Maya, kau tidak mengerti. Apa yang kau lakukan melawan apa yang sudah kuimpikan untukmu." Rasa sakit itu mendarah daging dalam hati Maya. "Tapi ibu, ini bukan tentang impian ibu. Ini tentang aku dan Arif. Kami saling mencintai." "Kenapa itu salah?" Ibunya terdiam, terlihat bergulat dengan kekhawatiran dan ketidakpahaman. Karena cinta tidak hanya melibatkan dua orang, Maya. Ada keluarga, tradisi, dan norma yang harus dihormati. Maya merasa air matanya kembali menggenang. Tetapi jika cinta itu tulus, bukankah seharusnya itu menjadi yang utama? Satu pelukan tak terduga datang dari belakangnya. Rani, yang tadi menyangka Maya pergi ke dapur, datang membawa serbuk rasa dukungan. "Ayo kita coba lagi. Kita tidak bisa membiarkan satu percakapan menghentikan segalanya." Rani berkata hangat, menepuk punggung Maya. Dia berbalik, momen seakan menyentuh inti hatinya, tetapi tekanan dalam perutnya semakin menguat. Maya mengangguk, bertekad untuk tidak menyerah pada impian mereka. Memang rasa sakit dan ketakutan itu ada, tetapi dia juga merindukan kedamaian. "Aku akan berjuang, Ibu. Meski sulit, aku tidak akan membiarkan cinta kami mati. Biarkan aku menyuarakan hatiku lagi, dan kita bicarakan ini bersama. Kita butuh satu sama lain," kata Maya tegas, menatap ibunya dengan keyakinan baru. Ibunya melihat Maya dengan keraguan, tetapi ada kilasan harapan yang pudar di matanya. "Apa kau yakin bisa melakukan ini? Apakah tidak ada jalan lain?" Maya tersenyum meski air matanya menyeruak. "Cinta adalah jalan. Dan aku akan membuktikannya. Kita tidak perlu hidup dalam bayang-bayang keraguan." Dengan kekuatan yang baru ditemukan, Maya tahu harus berkonsentrasi. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada ibunya, sebelum semuanya terlambat. Ketika mereka berbicara dalam keheningan malam, ada suara lembut dari luar, suara gendang yang menyentuh, mengingatkan Maya akan festival bulan yang akan datang. Suara semangat yang selalu dia harapkan datang ke rumah. Mungkin ini waktu yang tepat untuk membawa Arif bertemu dalam suasana yang lebih hangat. "Bagaimana kalau kita rencanakan sesuatu untuk festival bulan ini? Cobalah, mungkin itu bisa menjadi momen untuk membuka hati." Mata ibunya berbinar, tanpa seolah harapan kembali menjenguk. Namun ketegangan pun masih terasa, seolah saat-saat bahagia mengintip dari balik kabut ketidakpastian. Ada satu hal yang jelas bagi Maya, pertarungan ini baru saja dimulai. Bagaimana dia bisa mempersatukan cinta yang berani ini dengan nilai-nilai yang begitu menancap dalam keluarganya? Langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah harus dilakukan. Di saat itu, Maya bertekad, terus melangkah ke arah yang belum jelas. Momen kebenaran belum tiba. Namun satu hal pasti, dia takkan membiarkan cinta berada di balik tirai ketakutan. Persoalan keluarga akan muncul, dan kini Maya harus bersiap menghadapi badai ketegangan yang membara. Apakah festival bulan ini bisa menjadi titik balik yang dia harapkan? Maya berdiri di depan cermin, menggenggam gaun sederhana yang akan ia kenakan. Di luar, suara riuh festival bulan menyapa telinganya, namun di dalam hatinya, kegelisahan semakin memuncak. Hari ini adalah hari yang akan mengubah segalanya. Tidak hanya untuknya, tetapi juga bagi Arif. Ia teringat saat pertama kali Arif menyentuh hidupnya senyuman hangatnya, tawa yang menembus dinding kesepian. Rasa itu tumbuh menjadi cinta yang tak bisa ditepis meskipun dunia berusaha memisahkan mereka. Keputusan untuk menghadapi ibunya adalah langkah awal untuk membuktikan cinta ini benar-benar layak dipertaruhkan. "Ini adalah momen kita," desis Maya pada bayangannya. Dia tahu, jika mereka bisa melalui malam ini, semua akan terasa lebih ringan. Dengan napas dalam,
Ia melangkah keluar menuju taman, di mana Arif dan Rani sudah menunggu. Taman dihiasi lampu-lampu berkilau, aroma makanan festival memenuhi udara. Maya melihat Arif yang berdiri dengan sabar, senyuman di wajahnya membuat hatinya bergetar. Dia mengenakan pakaian yang rapi, namun tetap sederhana, sesuatu yang diperjuangkan oleh seorang tukang parkir. Dalam sekejap, tatapan mereka bertemu dan keduanya tahu, malam ini adalah tentang mereka. "Maya, kamu menakjubkan," Arif berkata, ketika dia mendekat. "Hatiku berlari, ini adalah keindahan sederhana dari kekuatan cinta." Rani di sebelah mereka terlihat ceria, berusaha membangkitkan semangat. "Ayo kita buktikan pada dunia. Kita bisa melakukannya," serunya menguatkan langkah, mereka bertiga menuju rumah Maya. Ketika mereka mendekatinya, Maya bisa merasakan degup jantungnya makin cepat, seperti gendang perayaan yang membangun suasana perjuangan. Setiap langkah terasa berat, tetapi tekadnya semakin kuat dengan kehadiran Arif dan Rani di sampingnya. Saat mereka memasuki ruangan, suasana menghangat. Ibunya duduk dengan tenang, menatap mereka dengan ekspresi yang sulit terbaca. Dengan keberanian yang mengalir dari intinya, Maya melangkah maju. "Bu, aku ingin kita bicara." Suara Maya sedikit bergetar, tetapi ia berusaha tegas. Ibunya menatapnya dengan intens, matanya tampak gundah. "Kau membawa mereka?" "Menghadapi ini, Maya?" Sosok perempuan itu bertanya, mengiris hati Maya dengan nada ragu. "Iya, Bu. Aku ingin menunjukkan bahwa cinta ini tulus," kata Maya, suaranya lantang. "Arif adalah orang yang aku pilih. Bukan hanya seorang tukang parkir, dia adalah bagian penting dalam hidupku." Arif berdiri di samping, mencoba menghadirkan ketenangan. "Ibu, saya datang dengan penuh hormat. Saya ingin menjaga Maya, dan saya berjanji akan berjuang untuk cinta kami." Suara Arif tegas namun lembut, dan Maya bisa melihat cahaya harapan di sosok pria ini. Namun, suasana hening menyelimuti ruangan. Ibunya tampak merenung, setiap detik terasa seperti berabad-abad. "Maya, kau tahu tidak mudah bagiku menerima ini?" Akhirnya ibunya bersuara. Suaranya melemah, namun perasaan tegas tetap ada. "Ini bukan masalah cinta, tapi bagaimana masyarakat melihat kita. Aku tidak ingin melihatmu terluka." "Aku sudah cukup terluka, Bu," jawab Maya berani. "Aku lebih takut kehilangan cinta ini daripada menghadapi apapun yang orang lain katakan. Dan aku ingin membuktikan bahwa cinta kami lebih kuat dari stigma." Ibunya terdiam, seolah sedang memikirkan ribuan kata yang belum terucap. Waktu terus berlalu dan Maya bisa merasakan ketegangan meningkat. Rani menepuk pundaknya, memberi semangat. "Kami di sini untuk mendukungmu, Maya," ucap Rani, menambah kekuatan pada argumen yang sudah dipaparkan. Maya menatap ibunya dengan sepenuh hati. Cinta tidak seharusnya ditinggalkan hanya karena status atau pandangan orang lain. "Bu, bisakah kamu memberi kita kesempatan?" Tiba-tiba, air mata ibunya jatuh. "Maya, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Tapi jika ini yang kamu inginkan, aku tidak bisa menghentikanmu." Maya merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Apakah ini saatnya? Aku ingin kamu mengenal Arif lebih dekat. Mari kita buktikan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan ketulusan." Ibunya mengangguk pelan, seolah memberinya kesempatan. "Baiklah. Mari kita coba mulai dari sini." Dengan penuh harapan, Maya merasa ada cahaya baru yang bersinar di antara mereka. Malam itu, saat festival bulan berlangsung penuh sukacita, Maya, Arif, dan ibunya berbagi cerita, tawa, dan kehangatan. Perlahan, rintangan antara mereka mulai mencair dan membangun jembatan yang menghubungkan hati. Maya tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi kini ada harapan menyala. Cinta yang berani membawanya melewati semua badai ini. Saat bulan penuh memantulkan sinarnya, ia berjanji kepada dirinya cinta ini tidak akan pernah pudar. Kalian harus berlangganan sekarang untuk terus mengikuti petualangan cinta yang tak terduga ini. Berikan like sekarang untuk memberi makan algoritma dan dukung kisah inspiratif ini. Komentari reaksi dan teori kalian tentang bagaimana ini akan berlanjut. Dan jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kekuatan cinta sejati ini.